Demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin oleh Dwi Nurjayati, JGP Angkatan 8 Kabupaten Ngawi. Hasil analisis wawancara kepala sekolah. Yang pertama, Bapak Sunyoto SPD SD, Kepala SDN Karangjati 2, Kecamatan Karangjati. Yang kedua, Bapak Muklis Romadoni SPDI, Kepala Sekolah SDN Brangol 1, Kecamatan Karangjati. Tujuan pembelajaran khusus, calon guru penggerak dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan sekolah atau lingkungan lain. Panduan pertanyaan wawancara. 1. Selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? 2. Selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. 3. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? 4. Hal-hal seperti apa yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Keenam, apakah Anda memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau Anda memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang akan dijalankan? 7. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jawaban narasumber 1. Saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum. Apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawan salah. Namun jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, maka masalah tersebut adalah dilema etika. Kedua, selama ini saya melakukan identifikasi kasus dari berbagai sudut pandang, kemudian saya menimbang secara matang mana yang paling benar dan keputusan tersebut menguntungkan banyak orang. Yang ketiga, langkah-langkah yang bisa saya lakukan adalah dengan menentukan penyebab permasalahan, menentukan siapa yang terlibat, menanyakan kepada orang-orang terdekatnya, berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan atau mengambil solusi. Yang keempat, saya akan melakukan analisis kasus kemudian menentukan solusi penyelesaiannya dengan peraturan dan norma yang berlaku serta mengedepankan kepentingan umum. Solusi tersebut bermanfaat bagi orang dan baik secara jangka panjang. Nomor 5, tantangan dalam mengambil keputusan adalah mencari keputusan yang terbaik karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar. Dalam mengambil keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satunya. 6. Untuk memutuskan masalah yang ringan, biasanya langsung saya putuskan. Jika masalah itu sangat berat, saya melakukan sesuai langkah-langkah yang saya sebut pada nomor 3. 7. Dalam mengambil keputusan, saya selalu mengajak warga sekolah, stakeholder, wali murid, orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan orang yang mengalami permasalahan. Jadi banyak yang membantu dalam mencari alternatif solusi. 8. Pelajaran yang dapat saya ambil, saya menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk pertimbangan menentukan solusi yang tepat dan terbaik.
Jawaban dari narasumber 2. Nomor 1, saya melihat bahwa kasus dilema etika benar melawan benar, di mana itu merupakan situasi yang terjadi karena kasus harus memilih dan memutuskan antara dua pilihan. Dua pilihan itu benar secara moral tapi bertentangan, sedangkan pucuk moral benar melawan salah, yaitu situasi atau kondisi ketika harus mengambil keputusan antara benar dan salah. Kedua, sebelum keputusan diambil dalam kasus dilema etika, terlebih dahulu dilakukan mengumpulkan fakta yang terjadi, siapa saja yang terlibat, menganalisis benar salahnya, membuat alternatif solusi, membuat keputusan, dan lihat lagi keputusan atau direfleksikan. Ketiga, langkah-langkah yang dilakukan mengumpulkan fakta yang terjadi, siapa-siapa yang terlibat, menganalisis benar salahnya, membuat alternatif solusi, buat keputusan, dan lihat lagi keputusan, direfleksikan. Yang keempat, hal-hal yang efektif dalam mengambil keputusan kasus dilema etika adalah dengan menelaah siapa-siapa yang bersifat urgent, mendesak, dan tidaknya kasus dilema etika tersebut, dan pengambilan alternatif solusi. Kelima, tantangan dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika adalah masalah tersebut mempunyai nilai yang sama-sama penting, tetapi harus ada yang didahulukan. Juga adanya orang-orang langsung yang terlibat, serta adanya peraturan-peraturan yang harus dipenuhi. Tak kalah penting adalah nilai rasa yang harus diutamakan. 6. Dalam pengambilan nilai dilema etika, kami tidak ada jadwal khusus, tapi ada tata kelola dengan menganalisa, pertimbangkan, dan memusyawarahkan kasus dilema etika yang baik secara formal maupun non-formal. 7. Seseorang atau faktor yang mempermudah pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah orang yang terlibat adalah orang yang profesional yang menghargai dan menerima keputusan atasan langsung. 8. Pembelajaran yang dapat diambil dari mengambil keputusan harus banyak-banyak menganalisa kasus yang ada. Banyak pertimbangan-pertimbangan, setiap keputusan pasti tidak mungkin membuat puas semua pihak yang terlibat. Pasti ada pihak yang tidak terpuaskan. Semua yang terlibat pada pengambilan keputusan harus siap menerima, menghormati, serta melaksanakan keputusan yang ditetapkan. Hal yang menarik yang muncul dari wawancara berdasarkan hasil wawancara 2 kepala sekolah yang dilakukan oleh mereka dalam mengambil keputusan antara lain mengidentifikasi permasalahan dan pengambilan keputusan dengan berdiskusi dengan warga sekolah atau stakeholder atau wali murid, meminimalisir dampak negatif yang muncul akibat permasalahan dilema etika. Pengambilan keputusan dilakukan secara objektif dan beradilan. Berdasarkan apa yang telah saya pelajari pada modul 3.1, sebagian besar kepala sekolah telah menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian keputusan. Hanya saja belum semuanya dilakukan dan perlu adanya eksplorasi kembali atas investigasi opsi, trilema, dan refleksi. Masing-masing kepala sekolah memiliki trik dan tip tersendiri dalam menyelesaikan kasus dilemanya. Masing-masing kepala sekolah yang menjadi narasumber memiliki karakteristik yang berbeda. Hal ini dikarenakan adanya latar belakang yang berbeda dan peserta didik yang berbeda. Hal ini justru memperkaya khasanah saya dalam langkah-langkah strategi pengambilan keputusan sebagai pemimpin. 2. Adakah persamaan atau perbedaan dari kedua kepala sekolah tersebut? Berdasarkan hasil wawancara, ada beberapa persamaan, antara lain tahap identifikasi masalah secara umum sama, yaitu mengumpulkan fakta-fakta dalam pengambilan keputusan melalui alternatif solusi atau opsi trilema. Melakukan penyelesaian masalah dilakukan secara bertahap sehingga keputusan yang diambil tidak asal memutuskan saja, namun telah diambil secara matang. Berdasarkan hasil wawancara, ada beberapa perbedaan, antara lain pemimpin pertama mengedepankan diskusi terhadap permasalahan, sedangkan yang kedua lebih menonjolkan analisis masalah yang kemudian menjadi pertimbangan dalam pembuatan keputusan.
Sementara sesuai dengan analisis saya, yang lebih menonjol adalah dalam tahap pengambilan keputusan adalah pada pemimpin tahap kedua, karena lebih sesuai dengan langkah-langkah pada modul 3.1. Rencana ke depan para pemimpin dalam menjalankan pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika, serta mereka bisa mengukur efektivitasnya dengan pertama, rencananya ke depannya yaitu dengan menganalisis permasalahan secara runtut dan lengkap berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian keputusan. 2. Pada pemimpin bisa mengukur efektivitas dengan melakukan uji benar salah, kemudian melakukan refleksi dan evaluasi ketercapaian keputusan yang diambil berdasarkan apa yang sudah berjalan dan masukan dari beberapa pihak terkait yang menjalankan keputusan tersebut. Keempat, bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Anda, pada murid Anda, dan pada kolega, pada guru-guru Anda yang lain. Kapan Anda akan menerapkannya? Jika saya menghadapi permasalahan dilema etika, maka saya akan menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan, mulai dari mengenali nilai-nilai yang bertentangan, menentukan siapa yang terlibat, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, melakukan uji benar salah, menguji paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip penyelesaian dilema, resolusi, melakukan investigasi opsi dilema, membuat keputusan lalu merefleksikannya. Jika teman saya mengalami kasus tersebut, maka saya akan segera menawarkan bantuan kepadanya. Sekian pemaparan dari kami. Terima kasih. Teruslah bertanya, teruslah menggali, dan teruslah belajar. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.